kami NIM 1821870 kelas 6B dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan contoh penerapan model pembelajaran proyek listrik pada kelas 5 SD semester 2 tema 6 panas dan perpindahannya, subtema 1 suhu dan kalor pada pembelajaran 1. Selamat menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, nanti kalau misalnya ibu mengucapkan salam, kalian menjawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat, semangat. Bisa dipraktekkan ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat, semangat. Sekarang untuk selanjutnya, anak-anak dipersilahkan untuk memperhatikan meja dan kursinya. Ayo, dirapihkan dan diluruskan untuk meja dan kursinya. Kemudian untuk sampah yang ada di laci bisa dikeluarkan, atau sampah yang ada di sekeliling kalian bisa diambil kemudian dibuang di tempat sampah. Ayo segera untuk dilaksanakan ya. Ya, sudah semuanya. Untuk itu kalian semua bisa duduk kembali ke tempat duduk masing-masing. Bagaimana puasa hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga pada puasa hari ini kita diberikan kelancaran hingga nanti duduk maghrib. Oh ya, sedikit menyinggung terkait sebentar lagi akan adanya Hari Raya Idul Fitri. Di sini ada yang tahu apa yang kita lakukan pada saat Hari Raya Idul Fitri? Ya, benar sekali itu. Pada saat Hari Raya Idul Fitri, nanti kita akan melaksanakan halal bihalal. Halal bihalal yang dimaksud dengan saling memaafkan antara yang besar dengan yang lebih tua, atau antara anak kecil ke orang yang lebih dewasa. Kita semua saling meminta maaf atau saling memaafkan, agar dengan adanya Hari Raya Idul Fitri ini adalah suatu kesempatan bagi kita agar kita dapat saling memaafkan. Tapi diingat ya teman-teman atau anak-anakku sekalian, meminta maaf itu tidak hanya pada saat Hari Raya Idul Fitri. Meminta maaf itu dilaksanakan ketika kita mempunyai kesalahan kepada orang lain. Mengerti di sini? Jadi jangan sungkan untuk berkata maaf, terima kasih, dan tolong pada sesama manusia, karena hal itu merupakan hal kecil tapi sangat baik untuk diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Jadi dapat dipahami ya. Bagaimana puasa hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga pada puasa hari ini kita diberikan kelancaran hingga nanti beduk maghrib. Oh ya, sedikit menyinggung terkait sebentar lagi akan adanya Hari Raya Idul Fitri. Di sini ada yang tahu apa yang kita lakukan pada saat Hari Raya Idul Fitri? Ya, benar sekali itu. Pada saat Hari Raya Idul Fitri, nanti kita akan melaksanakan halal bihalal. Halal bihalal yang dimaksud dengan saling memaafkan antara yang besar dengan yang lebih tua, atau antara anak kecil ke orang yang lebih dewasa. Kita semua saling meminta maaf atau saling memaafkan, agar dengan adanya Hari Raya Idul Fitri ini adalah suatu kesempatan bagi kita agar kita dapat saling memaafkan. Tapi diingat ya teman-teman atau anak-anakku sekalian, meminta maaf itu tidak hanya pada saat Hari Raya Idul Fitri. Meminta maaf itu dilaksanakan ketika kita mempunyai kesalahan kepada orang lain. Mengerti di sini? Jadi jangan sungkan untuk berkata maaf, terima kasih, dan tolong pada sesama manusia, karena hal itu merupakan hal kecil tapi sangat baik untuk diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Jadi dapat dipahami ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran Bahasa Indonesia dan IPA. Tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 1, suhu dan kalor, kelas 5 semester 2 pada pembelajaran 1. Di sini Ibu akan menyampaikan terkait dengan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran 1, dengan menuliskan kata-kata kunci yang ditemukan dalam tiap paragraf bacaan, siswa mampu meringkas teks eksplanasi pada media cetak secara tepat. 2. Dengan membuat kesimpulan bacaan, siswa mampu menyajikan ringkasan
ringkasan teks secara tepat. 3. Dengan melakukan percobaan tentang bagaimana sumber energi panas dapat menyebabkan perubahan, siswa mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab. 4. Dengan membuat laporan percobaan, siswa mampu melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor secara tepat. Untuk yang kelima, selama belajar, siswa dapat membaca dan menggunakan elemen teks atau visual untuk memahami bacaan atau konsep yang disajikan dalam bacaan. Catatan, tujuan ini digunakan untuk mengembangkan kemampuan literasi siswa. Untuk yang keenam, setelah membaca atau mengikuti pembelajaran, siswa dapat memberikan respon terhadap bacaan atau materi pembelajaran secara verbal dan tulisan. Catatan, tujuan ini digunakan untuk mengembangkan kemampuan literasi siswa. Pada pembelajaran kali ini kita menggunakan sumber belajar yaitu buku siswa tematik terpadu kurikulum 2013 kelas 5 tema 6 panas dan perpindahannya, dan buku guru tematik terpadu kurikulum 2013 kelas 5 tema 6 panas dan perpindahannya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta. Pada pembelajaran kemarin kita sudah belajar apa anak-anak? Ada yang masih ingat? Ya, benar sekali. Pada pembelajaran kemarin kita sudah belajar terkait dengan ekosistem. Kemudian kita akan melanjutkan materi selanjutnya pada hari ini, yaitu kita akan membahas mengenai suhu dan kalor. Mengerti anak-anak? Bisa diperhatikan? Perhatikan gambar-gambar peristiwa di samping ini. Gambar kegiatan manakah yang paling sering kamu lihat dalam kehidupan sehari-hari di sekitarmu? Apakah persamaan semua gambar tersebut? Ada yang tahu dari persamaan ketiga gambar tersebut? Ayo, salah satu menjawab atau salah dua boleh menjawab. Ya, dijawab. Ya, benar. Persamaan dari ketiga gambar tersebut berhubungan dengan apa? Kalor dan energi panas. Ada yang tahu energi panas apa saja yang terdapat dalam tiga gambar tersebut? Ya, ayo dijawab. Aldo. Ya, benar. Jadi, sumber energi panas yang terdapat dalam ketiga gambar tersebut adalah api dan matahari. Sekali lagi diulangi anak-anak, sumber energi panas apa yang terdapat dalam ketiga gambar tersebut? Api dan matahari. Sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut dengan sumber energi panas. Contoh sumber energi panas yang dapat kita jumpai di alam sekitar kita adalah matahari. Matahari adalah contoh sumber energi panas terbesar di bumi. Semua makhluk hidup yang ada di bumi ini memerlukan energi panas untuk keberlangsungan dalam kehidupan sehari-harinya. Mengerti anak-anak? Energi panas matahari dapat membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut dengan fotosintesis. Hasil dari proses fotosintesis tersebut akan menjadikan sumber energi pada makhluk lainnya, termasuk dengan manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi, sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi matahari dimanfaatkan untuk kegiatan sehari-hari. Misalnya, energi panas matahari digunakan untuk yang pertama, mengeringkan padi, yang kedua, mengeringkan garam, yang ketiga, mengeringkan ikan asin, yang keempat, mengeringkan pakaian yang basah. Kemudian gosok-gosokkanlah kedua tangan kalian anak-anak semuanya ya. Digosok-gosokkan, kemudian rasakan apa yang akan terasa. Gosok-gosokkan selama 1 menit. Ya, akan terasa hangat ya anak-anak. Terus untuk selanjutnya, ambillah mistar dan juga kain yang kering. Mistar dan kain yang kering akan digosok-gosokkan selama 2 menit.
Kemudian rasakan apa yang akan terasa setelah 2 menit tersebut. Rasa hangat ya anak-anak. Setelah kita melakukan 2 kegiatan tersebut, apakah kalian merasakan panas anak-anak? Ya, benar ya. Rasakan panas. Jadi energi panas dapat ditimbulkan ketika kedua benda terjadi gesekan. Contohnya tadi pada kedua telapak tangan yang saling bergesekan, dan juga pada mistar dan kain kering yang bergesekan. Hal tersebut dapat menimbulkan energi panas. Energi panas tidak hanya dihasilkan dari matahari anak-anak, tetapi energi panas juga dapat dihasilkan dari api. Pada zaman dahulu, pada saat nenek moyang kita akan menghasilkan api, yaitu dengan menggunakan 2 buah batu yang saling digesekkan. Digesekkan seperti ini secara terus-menerus. Terus juga ada cara yang kedua, yaitu menggunakan 2 buah kayu kering. 2 buah kayu kering yang saling digesekkan terus-menerus hingga muncul percikan api. Nah, seperti ini. Bisa dipraktekkan anak-anak? Ya, baik. Ayo, anak-anakku, bisa diperhatikan ke depan. Ibu pada kali ini akan memberikan kalian game. Di sini Ibu akan memberikan contohnya terlebih dahulu ya anak-anak. Nanti kalian bisa menirukan. Matahari adalah sumber energi. Kayu dan batu adalah sumber api. Mengerti anak-anak? Ya, kita praktekkan ya. Setelah ini Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok ya anak-anak. Dimulai dari Yosef, ayo. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, selanjutnya ya. Selesai ya anak-anak. Jadi pada setiap kelompok terdiri dari 3 anak yang berjumlahkan ada 5 kelompok. Setelah ini Ibu akan memberi soal, nanti bisa dijawab bersama-sama. Dikerjakan di kertas secara bersama-sama ya anak-anak. Mengerti kan? Ya. Soalnya Ibu dikte. 1. Apa yang dimaksud dengan sumber energi panas? 2. Sebutkan paling sedikit 2 sumber energi panas yang kamu ketahui. 3. Apa saja manfaat yang didapatkan makhluk hidup dari matahari? Sudah ditulis semua anak-anak? Ya, bagus kalau sudah semua. Dikerjakan, Ibu beri waktu 5 menit. Nanti yang sudah selesai kelompoknya bisa langsung dikumpulkan ke depan. Paham ya sampai sini? Anak-anak sekarang dibuka buku tematiknya. Nah, di sana ada bacaan. Nanti dibaca, terus Ibu akan memberikan soal. Yang soal pertama ya, bisa ditulis. Sebutkan judul bacaan tersebut. Sudah ditulis anak-anak? Ya, bagus. Terus yang kedua, tuliskan kata kunci dari setiap paragraf. Di sini ada yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan kata kunci? Ya, belum tahu ya? Ibu jelaskan. Kata kunci adalah suatu kata atau sebuah kata yang dianggap penting dalam suatu paragraf. Bisa dipahami? Jika ada yang belum paham atau ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan ke Ibu. Mengerti anak-anak? Jadi sekarang dikerjakan terlebih dahulu. Jadi semuanya sudah paham kan anak-anak apa yang dimaksud dengan sumber energi panas? Ya, sumber energi panas adalah benda yang dapat menghasilkan energi panas. Disebut dengan sumber energi panas. Jadi untuk selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas kelompok. Tugas kelompok ini dapat dilaksanakan di rumah ya anak-anak. Jadi dari kelompok yang tadi sudah Ibu buat, yang terdiri dari 3 orang pada setiap kelompoknya, nanti kalian ada sebuah tugas. Kalian melakukan pengamatan. Contohnya seperti ini. Kalian menyiapkan 3 buah wadah dengan ukuran yang sama dan diisi dengan es batu dengan jumlah dan ukuran yang juga sama. Kemudian ketiga wadah tersebut kalian letakkan di tempat yang berbeda. Untuk yang pertama, kalian letakkan di luar ruangan, di bawah sinar matahari langsung.
Untuk yang kedua, diletakkan di dalam lemari. Mengerti anak-anak? Di dalam lemari ya. Untuk yang ketiga, diletakkan di atas meja. Terus setelah itu, ibu akan memberikan apa saja yang akan kalian lakukan pada saat melaksanakan kegiatan pengamatan tersebut ya. Kalian ibu tugaskan untuk mengamati yang pertama, yang kedua mengukur, yang ketiga mencatat waktu yang diperlukan es batu pada masing-masing wadah sampai benar-benar mencair. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Paham kan anak-anak? Terus untuk soalnya, yang pertama, bagaimana ukuran es batu pada ketiga wadah tersebut? Yang kedua, manakah es batu yang akan mencair terlebih dahulu? Yang ketiga, berikan alasan kenapa es batu tersebut akan lebih cair terlebih dahulu pada tempat tersebut. Terus yang keempat, tulislah kesimpulan dari hasil pengamatan kalian. Jadi tugas ini tugas kelompok, tapi tetap dilakukan bersama-sama ya anak-anak, tetap kompak untuk mengerjakan tugas tersebut. Ibu akan memberikan waktu 2 kali pertemuan, nanti untuk 2 minggu ke depan tugasnya bisa dikumpulkan. Terus nanti itu bisa dibuat tabel ya anak-anak, bisa dibuat tabel seperti untuk misalnya dibuat tabel kan, dibuat tabel misalnya nanti, maaf ya agak coret-coretan, nanti ini dibuat tabel seperti ini. Bentar ibu buat terlebih dahulu. Nanti ini bisa disebutkan tempatnya. Waktu, kondisi terakhir. Nanti buat tabel seperti ini. Yang pertama, kolom pertama yaitu tempat, misalnya ada di luar ruangan, di meja, atau di lemari. Terus ini waktunya. Terus ini kondisi terakhirnya, itu masih mencair atau setengah padat atau bagaimana. Paham kan anak-anak? Untuk yang belum paham atau kurang jelas bisa ditanyakan ke ibu. Bisa melalui WA atau setelah pembelajaran ini bisa langsung ditanyakan. Kalau masih ada yang bingung bisa ditanyakan ya ke ibu. Sudah paham semua? Sekian video yang dapat saya sampaikan terkait penerapan model pembelajaran Project Based Learning pada kelas 5 semester 2 tema 6 subtema 1 pada pembelajaran 1. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.